Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di kesempatan hari ini di bulan Syawal kita bisa bertemu kembali di Pekan Rutin KSWI. Saya Elva Novita Dewi akan sedikit sharing kepada teman-teman hari ini. Semoga teman-teman dapat menyimak dari awal hingga akhir ya. Oke teman-teman, langsung saja kita bahas mengenai berita dan fakta yang terjadi pada saat ini, di mana banyak dari saudara-saudara kita yang sedang menyuarakan pembelaan atas peristiwa yang terjadi di Palestina, yang kini sedang mengalami penjajahan. Namun, juga tak sedikit yang membela Israel atas apa yang telah dilakukan Zionis Yahudi ini. Lalu apa yang sebenarnya terjadi antara Palestina dan Israel? Dan apa peran kita sebagai milenial muslim? Sebelum kita sampai pada bahasan apa dan bagaimana peran milenial dalam peristiwa Palestina dan Israel, kita bahas terlebih dulu apa alasan dibalik dukungan deras yang ditunjukkan untuk Israel. Dilansir dari kompas.com, seorang analis Timur Tengah di Israel Policy Forum, Michael Koplow, mengatakan kepada Business Insider bahwa kedekatan AS atau pendukung-pendukung Israel dengan Israel sangat terikat dengan dua faktor. Faktor pertama adalah faktor pertukaran data intelijen, sedangkan faktor kedua adalah persamaan ideologi. Lalu bagaimana dengan alasan para pendukung yang mendukung Palestina, yang dimana dukungan tersebut dari kaum muslim, bahkan non-muslim ikut mendukung? Alasan yang pertama, karena mereka mendukung atas kesatuan akidah atau keyakinan sebagai sesama umat Islam. Yang kedua, mereka mendukung Palestina karena alasan humanisme atau kemanusiaan. Yang ketiga, hanya karena ikutan-ikutan aja. Begitulah alasan yang kita dengar dan saksikan dari para pendukung-pendukung, entah itu pendukung Israel ataupun Palestina. Lalu, kita ada di pihak mana? Apakah kita di pihak yang mendukung Palestina atau tidak? Dan kontribusi apa yang harusnya kita lakukan di antara Israel dan Palestina ini? Yuk kita tengok dulu sejarah awal Palestina dan Israel. Masjidil Aqsa atau lebih kita kenal sebagai Palestina adalah milik kaum muslimin. Sejak Allah SWT menyatukan negeri ini dengan Baitullah Al-Haram ketika mengisrakan Rasulullah SAW dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Sebagaimana dalam firman Allah Quran Surat Al-Isra ayat 1. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir, yang artinya Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Dari ayat tersebut teman-teman, sungguh Allah SWT telah menjadikan tempat itu sebagai bumi yang suci dan lagi diberkahi. Hati kaum muslimin terpaut erat dengan ibu kota Palestina, Baitul Maqdis, Yerusalem, karena Allah SWT telah menjadikannya sebagai kiblat yang pertama sebelum Allah memerintahkan untuk menghadap ke arah kiblat ke Baitullah Mekah. Sebenarnya, masalah Palestina telah dirancang oleh musuh-musuh Islam dengan mendirikan negara Israel di jantung wilayah Khilafah Utsmaniyah. Tujuannya adalah menghancurkan khilafah dan memecah belahnya menjadi negeri-negeri kecil yang tak berdaya, dan senantiasa menghalangi kebangkitan kaum muslimin untuk bersatu meraih kejayaannya kembali. Inilah yang tertulis dalam buku Palestina, Akar Masalah dan Solusinya
yang ditulis oleh Iyad Hilal. Hal ini sebagaimana yang dikatakan Lord Campbell saat menyambut pendirian negara Yahudi yang diupayakan gerakan Zionis yang didirikan oleh Theodor Herzl tahun 1896 Masehi. Selanjutnya, masalah Palestina muncul sebagai masalah politik sejak tahun 1916 Masehi, ketika wilayah Turki Utsmani dibagi-bagi di antara negara Eropa dengan perjanjian Sykes-Picot, lalu dilanjutkan perjanjian Balfour. Kedua negara lalu memberikan bantuan harta, senjata, dan bantuan lainnya bagi berdirinya negara Israel tersebut. Inilah yang tertulis dalam buku Islam di Tengah Persekongkolan Musuh abad 20 yang ditulis oleh Fatih Yakan. Sejak pendudukan Israel atas Palestina, Israel merampas tanah Palestina hingga makin lama wilayah Palestina makin sempit. Di samping itu, serangan Israel telah menciptakan neraka bagi Palestina. Penduduknya banyak yang telah gugur, sisanya makin menderita. Sejak tahun 1938 sampai 2021, sudah 33 serangan brutal Israel ke Palestina. Ribuan orang syahid, luka-luka, dan kehilangan tempat tinggal. Permasalahan dari Palestina bukan sekedar permasalahan kemanusiaan, yaitu tidak terpenuhinya hak-hak penduduk Palestina, melainkan permasalahan akidah. Akar permasalahan di Palestina adalah perampasan tanah Palestina oleh Zionis. Selanjutnya, Zionis Israel meminta tanah Palestina dibagi dua wilayah, yaitu negara Israel, perampas, dan Palestina. Hal itu tertulis dalam buku Palestina Akar Masalah dan Solusinya, karya Iyad Hilal. Sudah nyata teman-teman, bahwa mereka, kaum Yahudi, senantiasa memusuhi Islam. Hal itu pun sebagaimana dalam firman Allah Quran Surat Al-Baqarah ayat 120. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum qul inna hudallahi huwal huda wala inittaba'ta ahum ba'dalladhi ja'aka minal ilmi ma laka minallahi min waliyyin wala nasir. Yang artinya, orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang benar. Dan sesungguhnya, jika kamu mengikuti kemauan mereka setelah pengetahuan datang kepadamu, maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong bagimu. Berdasarkan surat tadi teman-teman, persoalan Palestina jelas bukan hanya persoalan bagi penduduk Palestina atau bangsa Arab saja, melainkan pada kenyataannya adalah persoalan Islam, persoalan kaum muslimin seluruh dunia, termasuk kita, muslimah milenial, para pemuda Islam tentunya. Karenanya, bukan persoalan kemanusiaan semata, tapi persoalan akidah. Persoalan Palestina dan tempat-tempat suci Islam adalah persoalan negeri Islam yang telah dirampas oleh Zionis dengan bantuan negara-negara adidaya serta penguasa kaum muslimin yang menjadi kaki tangan mereka. Hal itu juga disebutkan dalam buku Palestina Akar Masalah dan Solusinya, karya Iyad Hilal. Maka dari itu teman-teman, dengan kita mengkaji latar belakang pendudukan Israel atas Palestina dan mengkaji solusi yang telah diberikan internasional selama ini, maka tidak ada solusi lain kecuali kaum muslimin wajib berjuang membebaskan Palestina dan bersatu, bersungguh-sungguh menegakkan kembali institusi Islam yang akan menaungi Palestina. Mengapa demikian? Karena terbukti solusi moderat atau jalan tengah atau adanya dua negara berdampingan secara damai tidak akan pernah terwujud dalam hal ini.
kita bisa lihat betapa biadabnya pembantaian yang dilakukan oleh Israel. Lihatlah perampasan wilayah yang dilakukan Israel, betapa luasnya dan makin luas, sementara wilayah Palestina makin sempit. Seringkali Israel mengingkari kesepakatan gencatan senjata. Mengapa kaum muslimin masih percaya? Mengapa setiap selesai gencatan senjata, wilayah Israel makin meluas? Lalu, bagaimana jika ada yang mengatakan bahwa urusan Palestina bukanlah umat muslim seluruhnya? Karena urusan kita saja di Indonesia banyak juga, masih banyak. Misalkan ya, bagaimana dengan pendapat tadi? Di sini kita pahami dulu ya teman-teman, bahwa manusia itu pasti selalu berinteraksi. Kita tidak mungkin hidup sendiri, karena manusia adalah makhluk sosial. Itu sudah fitrahnya seorang manusia. Misalnya kita sakit, pasti kita membutuhkan orang lain, yakni dokter, untuk membantu kita. Coba jika sang dokter tidak memiliki rasa care atau peduli kepada sesama, pastinya si dokter bisa aja nggak akan nolong kita. Sama halnya dengan Palestina. Mereka membutuhkan kita untuk peduli agar mereka bisa keluar dari penjajahan. Dan secara logika teman-teman, ketika kita melakukan interaksi dengan orang lain, misalnya dengan sahabat kita menanyakan kabar dia, bagaimana kabarmu? Aku baik hari ini. Itu adalah sebuah kepedulian, sebuah bentuk care kepada orang. Dan di situ juga pastinya kita mengurusi urusan orang lain. Maka tidak mungkin jika kita tidak peduli dengan urusan orang lain. Sama halnya dengan Palestina. Tidak mungkin kita tidak peduli terhadap Palestina, tidak mengurusi urusan Palestina. Pun juga kita adalah saudara muslim seiman, memiliki keyakinan yang sama, maka kita tidak mau saudara kita disiksa terus-menerus. Seperti dalam firman Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 10, yaitu sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Maka sangat wajar dan wajar banget teman-teman jika kita sebagai umat Islam membela saudara kita, entah itu di dunia nyata atau di dunia maya, entah mereka di belahan bumi mana, belahan bumi timur, barat, selatan, atau utara. Jika kita sama-sama berkeyakinan pada Tuhan yang satu, yaitu Allah, maka kita adalah saudara. Bahkan dalam hadis Rasulullah, beliau menyampaikan bahwa siapa saja yang bangun di pagi hari tidak memikirkan urusan umat, maka mereka bukan bagian umat muslim. Dan dalam hadis lain, bahwa umat Islam seperti satu tubuh, di mana jika ada bagian tubuh yang satu sakit, maka sakitnya akan terasa seluruh tubuh. Maka dari itu teman-teman, persoalan Palestina itu jelas bukan hanya persoalan bagi penduduk Palestina atau bangsa Arab saja, melainkan pada kenyataannya adalah persoalan Islam, persoalan kaum muslimin seluruh dunia, termasuk kita, muslimah milenial yang ada di Indonesia, termasuk kita, para pemuda Islam. Jikapun kita belum mampu untuk menyuarakan kebenaran, setidaknya kita bantu suara lewat doa-doa kita. Di samping itu, juga kita terus mengkaji Islam kafah, sejarah Islam, hingga melahirkan generasi-generasi penakluk untuk membebaskan Palestina dan menaungi seluruh umat Islam dalam satu kepemimpinan. Karena sejatinya, jati diri seorang kaum muslim itu tidak diam akan kezaliman dan kemaksiatan. Alhamdulillah, kita udah selesai sharingnya hari ini. Semoga teman-teman semua dapat mengambil hikmah dan manfaat dari apa yang telah saya sharingkan sedikit ini. Dengan ilmu yang sedikit ini, semoga di minggu-minggu selanjutnya kita dapat bertemu kembali. Dari saya, mohon maaf jika ada salah dan mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.